자꾸 긴 심장이 하고 싶은 걸 따라가자 외치는 거야 더 이상 망설이기 싫은 날 준비하고서 이제 1, 2, 3 countdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Tridawi Kania dengan NIM 102250004. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap usaha UMKM di sekitar kampus. Di sini kita mengambil usaha jajanan Abang Teteh 24. Nah, jadi yang menjadi fokus utama di kuliner ini itu adalah kuliner jajanan berupa cireng dan juga risol gitu, aneka risol dan cireng. Kemudian adapun kapasitas hariannya itu mereka perharinya itu memproduksi sebanyak 200 pieces per hari. 200 pieces ini tuh terdiri dari 100 risol dan 100 cireng. Kemudian ada umur operasional. Nah, umur operasional ini kebetulan usaha ini baru berjalan selama 9 bulan gitu ya. Kemudian modal penjualan. Nah, jadi model penjualannya tuh berupa berjualan secara langsung gitu ya. Jadi pembeli melayani customer secara langsung gitu. Kemudian di sini juga ada kondisi saat ini. Nah, jadi usaha ini tuh berkembang cukup stabil gitu ya, dengan basis pelanggan yang solid gitu. Namun dari sistem pencatatan keuangannya itu masih bersifat tradisional gitu dan berbasis perkiraan atau feeling, sehingga menyisakan ruang kerentanan dalam operasional gitu. Untuk itu kita di sini berperan untuk menghitung HPP-nya gitu ya. Oke, next di sini ada anatomi biaya produksi. Nah, jadi total biaya produksi perharinya itu sebesar 568.333 perak. Nah, ini tuh terdiri dari apa aja sih? Yang paling besar itu ada 65% dari biaya bahan baku. 65% ini sebesar 370.000. Nah, seperti yang kita ketahui kan, bahan-bahan seperti daging ayam, terus minyak, lalu plastik, bahan baku kayak bumbu-bumbu itu kan harganya lumayan gitu ya. Nah, di sini dirinci nih sama bapaknya, bahan risol itu 195.000 dan bahan cireng itu 175.000. Next, di sini ada persentase berikutnya 26% berupa tenaga kerja langsung gitu ya. Jadi tenaga kerja langsung ini tuh berupa alokasi upah harian bagi pekerja yang mengolah dan memproduksi jajanan tersebut gitu ya secara langsung. Nah, kebetulan juga untuk tenaga kerja langsung ini Bapak tidak menggunakan pihak terkait tidak menggunakan bantuan tenaga kerja. Mungkin bisa saja orang terkait itu keluarganya begitu. Terakhir di sini ada 9% itu di overhead pabrik sebesar Rp48.333. Nah, dalam sebuah produksi pasti kita juga membutuhkan komponen-komponen pendukung guys, seperti listrik dan air, kemudian ada gas, lalu ada transportasi dan alokasi sewa tempat. Karena seperti yang kita ketahui, ternyata si bapak itu berjualan di tempat itu tuh sewa begitu. Oke, terakhir dari saya di sini ada realitas harga pokok produksi. Nah, sebelumnya pihak terkait ini tuh mengasumsikan gitu bahwa HPP yang dia keluarkan per produknya itu sebesar kurang lebih 2.000. Nah, di sini nih pihak terkait itu hanya menghitung pengeluaran bahan baku utama saja tanpa variabel yang lain, sehingga disinilah tujuan kita gitu ya. Kita mencoba menghitung HPP berdasarkan standar keuangan yang sesungguhnya gitu, berdasarkan fakta akuntansi. Total biaya itu dibagi dengan jumlah produksi. Nah, kan total biayanya tuh tadi tuh Rp568.333. Kemudian dibagi dengan jumlah produksi 200 piece per harinya. Nah, sehingga HPP yang dihasilkan per produknya itu sebesar Rp2.842 per produknya. Nah, artinya apa teman-teman? Dari sini kita ketahui
berdasarkan HPP asumsi pemilik gitu ya, dengan fakta dari yang kita buat itu jauh sekali gitu ya. Terdapat selisih sebesar Rp842 per produknya yang selama ini tidak dia sadari gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lani Intan Agustin. Kepadanya saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Lani Intan Agustin dengan NIM 102250111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laba dan kesimpulan. Untuk analisis laba, harga jual produk adalah Rp5.000 sehingga margin kotor yang diperoleh sekitar Rp2.158 per produknya. Meskipun usaha terlihat menghasilkan keuntungan, masih ada biaya tersembunyi seperti penyusutan peralatan dan biaya operasional lain yang perlu dicatat agar laba yang dihitung lebih akurat. Terakhir, mengenai kesimpulannya, pencatatan biaya yang lengkap sangat penting agar pemilik usaha mengetahui HPP dan laba yang sebenarnya. Dengan pencatatan yang lebih baik, UMKM dapat menentukan harga jual yang tepat dan membuat strategi pengembangan usaha yang lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya.